Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, berjumpa kembali dalam Bincang Unesa Bisa bersama dengan saya Yuris Frasica. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai bincang prodi, yang tentunya prodi ini adalah prodi yang berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, yaitu S1 Sastra Inggris. Bersama dengan saya sekarang ada narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di samping saya rekan Unesa, yaitu ada Ibu Pratiwi Retna Ningdia, PhD. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Yuris. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Oke, masa perkuliahan sekarang ini di masa daring di S1 Sastra Inggris itu seperti apa sih Bu? Ini sudah masuk ke minggu ketiga, jadi alhamdulillah kuliah berjalan cukup lancar ya, karena Unesa memiliki kebijakan kita bisa melaksanakan hybrid learning, jadi bisa synchronous learning, di mana pertemuan bisa tatap muka tapi virtual, dan juga asynchronous ya, di mana mahasiswa bisa belajar dengan menyesuaikan kecepatan dan mungkin kelonggaran masing-masing, asalkan bahan bacaan dan tugas-tugasnya dilaksanakan. Jadi alhamdulillah cukup lancar dibandingkan dengan waktu di semester kemarin ya, kita mendadak harus daring. Sekarang ini insya Allah jauh lebih terencana. Oke, lancar begitu ya Bu ya. Nah baik, bagi rekan Unesa, tentunya perbincangan kali ini akan sangat menarik sekali ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa. Jadi rekan Unesa yang belum download aplikasi dari Radio Unesa, bisa langsung download saja sekarang. Dan untuk mengikuti sosial media kami juga ada di Radio Unesa. Oke, untuk perbincangan yang pertama nih Bu, mengenai visi dan misi dari S1 Sastra Inggris di Unesa itu seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan pertama kok langsung sulit ya. Boleh silakan Bu, nanti mengalir. Oke, jadi prinsipnya prodi sastra Inggris ini kan boleh dikata berbasis seperti istilahnya sastra Inggris, sehingga erat kaitannya dengan literasi. Jadi kalau saya mencoba mengingat-ingat visi misi kami, prinsipnya kami menyelenggarakan pendidikan, visi kami sampai di tahun 2030 nanti kami berupaya untuk mampu menyelenggarakan pendidikan berbasis bahasa dan sastra Inggris, dan juga kental dengan literasi, di mana mahasiswa atau lulusan kami didorong untuk memiliki kompetensi yang terkait dengan tidak hanya membaca namun juga menulis dan menghasilkan menghasilkan tulisan dan juga konten-konten media yang lain begitu. Oke. Nah, dari visi dan misi tersebut kita flashback ya Bu ya, mengenai sejarah kapan sih berdirinya S1 Sastra Inggris yang ada di Unesa ini. Oke. Bicara tentang sejarah prodi sastra Inggris S1 ini, kita tidak bisa lepas dari sejarahnya Unesa. Sejak tahun 1998 itu ya, IKIP Surabaya dan juga LPTK yang lain di Indonesia kan mendapatkan mandat ya untuk membuka dua prodi ya, jadi satu prodi kependidikan dan satu non kependidikan. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu itu kan saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Surabaya. Tapi sejak tahun 98 prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini membuka prodi baru, yaitu prodi S1 Sastra Inggris. Kemudian IKIP Surabaya berubah menjadi Unesa ya. Lalu kalau dulu namanya jurusan pendidikan bahasa Inggris, sekarang berubah menjadi jurusan bahasa dan sastra Inggris. Prodinya ada dua, yaitu prodi S1 pendidikan bahasa Inggris dan prodi S1 sastra Inggris. Jadi sejarahnya seperti itu. Walaupun Unesa sendiri sebagai IKIP Surabaya waktu itu kita lahirnya tahun 64 kalau nggak salah ya, betul 64. Tahun 64. Oke. Itu waktu itu saya belum lahir Bu. Saya juga belum lahir tahun 64.
Oke. Nah, rekan UNESA untuk narasumber kali ini, beliau ini adalah Ibu Pratiwi Retnaningtyas, PhD, yang menempuh pendidikan S1-nya di IKIP Surabaya dengan bidang keilmuan pendidikan bahasa Inggris, dan S2-nya mengambil pengkajian Amerika ya Bu ya, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S2-nya mengambil literatur di University San Marcos, Texas State University di San Marcos. Oke. Dan S3-nya mengambil mengenai bidang keilmuannya Cultural Studies di Cultural Studies. University of Melbourne. Nah, dari perjalanannya Ibu selama menempuh pendidikan, kemudian mengimplikasikannya ke dalam menjadi ketua program studi S1 Sastra Inggris ya Bu ya. Itu bagaimana sih melihat perkembangannya yang jika dikaitkan dengan pendidikan Ibu? Oke. Jadi barangkali pada dasarnya sejak saya kuliah S1 dulu, meskipun tujuan di S1 pendidikan kan jadi guru ya, jadi pendidik, tapi pada dasarnya saya suka menulis, saya suka membaca karya-karya sastra, menulis dalam arti buku harian, cerpen, walaupun cerpennya nggak pernah diterbitkan begitu ya. Namun ada dorongan untuk menghasilkan karya-karya kreatif begitu, walaupun pada saat S1 kapan dulu saya tidak menulis skripsi tentang pendidikan, malah saya menulis skripsinya tentang linguistik, tentang kebahasaan ya. Kemudian waktu S2 yang di UGM itu ketertarikan saya terhadap sastra itu saya wujudkan di bidang American Studies, di mana saya meneliti sastra Amerika yang ditulis oleh penulis perempuan. Bagaimana perempuan itu menunjukkan perlawanannya begitu, tapi tidak dengan cara seperti perang. Perempuan bisa melakukan perlawanan dengan cara yang halus. Dari sastra kita bisa mencari kajian-kajian seperti itu. Kemudian ketika saya mendapatkan kesempatan untuk S2 lagi dengan beasiswa dari pemerintah Amerika, itu saya mengambil sastra murni ya. Jadi pemahaman saya tentang sastra itu bisa diperdalam lagi ketika saya di Amerika. Kemudian ketika S3 itu mengapa saya mengambil bidang Cultural Studies ya, itu lebih karena tren keilmuan sastra Inggris di dunia itu kita tidak lagi melihat sastra sebagai sastra ya. Kita melihat sastra itu sebagai representasi dari kondisi budaya, kondisi masyarakat pada saat itu, bahkan bagaimana sastra itu bisa dibaca, bisa diresepsi dan diproduksi kembali oleh para pembaca, seperti mungkin kalau Mbak Yuris tahu fan fiction ya, itu menjadi salah satu bahan kajian yang sangat menarik di kajian budaya. Jadi itu salah satu alasan mengapa saya mengambil bidang Cultural Studies, selain karena minat saya pribadi, namun juga mengikuti tren keilmuan sastra Inggris di dunia. Itu arahnya ke sana. Ada belokan manis ya, belokan mesra ke budaya, tidak hanya ke sastra. Gitu. Nah, untuk Bu Pratiwi ini menjabat sebagai Kaprodi dari tahun 2016 ya Bu ya? 2016 itu saat itu UNESA masih ada jabatan ketua jurusan. Berbeda dengan ketua prodi. Jadi tahun 2016 itu saya menjadi ketua jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Ada Bu Lisetyo Ariyanti sebagai kaprodi Sastra Inggris saat itu. Kemudian di tahun 2019 ada perubahan kebijakan ya. Maka tahun itu posisi kaprodi itu dihilangkan, dalam arti dileburkan begitu. Jadi saat ini per tahun 2019 Kajur itu juga merangkap sebagai kaprodi. Karena saya dari sastra, maka saya menjadi kaprodi Sastra Inggris. Sama halnya dengan Pak Munir ya. Pak Munir itu sebagai sekretaris jurusan, namun juga sebagai kaprodi S1 pendidikan bahasa Inggris. Jadi itu kebijakan yang terbaru sejak tahun yang lalu. Dari
dari 2016 itu ya Bu ya. Perkembangannya setiap tahunnya di S1 Sastra Inggris UNESA itu bagaimana? Seperti apa perkembangannya? Perkembangan dalam hal apa ini? Dalam hal akademiknya, Oke. kemudian prestasinya bagi mahasiswanya, kemudian Oke. antusias dari mahasiswa baru mungkin itu Iya. seperti apa? Oke, banyak ini yang bisa diceritakan ya, Boleh, tapi silakan. mungkin saya mau mulai dari minat ya. Boleh. Ya, minat. Jadi dari tahun ke tahun kami mengamati dari statistik di UNESA yang kita bisa lihat di Siakado, peminat ke prodi sastra Inggris itu meningkat drastis sih tidak, tapi cukup konstan ya. Jadi kami biasanya menargetkan untuk mendapatkan mahasiswa sekitar 80 mahasiswa, dan angka itu praktis terpenuhi. Kalau kita lihat peminat yang ingin masuk ke prodi sastra Inggris ya, mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN dan juga terutama yang mandiri ya, boleh dikatakan daya saing ya, daya saingnya itu 1:10. Itu hitungan yang kami punyai ketika tahun 2017 kami akreditasi, kan kami harus hitung ya. Jadi keketatan daya saing itu 1:10. Jadi satu kursi di prodi sastra Inggris direbutkan 10 orang mahasiswa. Cukup ketat sekali ya cukup Bu ketat ya. Terus kemudian selain minat? Ya itu jadi input ya. Kemudian nah kami di jurusan bahasa dan sastra Inggris ini, saya sekarang bicara di tingkat jurusan ya, karena dalam beberapa hal sebenarnya kebijakan antara pendidikan dengan sastra cukup selaras. Kami menyeleksi mahasiswa, artinya mahasiswa itu tidak mulai dari nol. Kami menginginkan mahasiswa yang masuk itu bukan mereka yang bahasa Inggrisnya itu masih nol bodol begitu, harus ada modal. Biasanya kalau jalur mandiri itu kami wawancarai, kami melakukan wawancara dalam bahasa Inggris sehingga kami mengetahui kemampuan awalnya seperti apa. Namun kita juga pahami untuk yang masuk di jalur SPMB dan SPMPTN kan seleksi nasional ya. Betul sekali Bu. Oleh sebab itu ketika mahasiswa sudah masuk, kami mengadakan tes bersama ya. Jadi semacam placement test begitu, terutama melalui speakingnya. Dari tes speaking ini kami menempatkan mereka di level 1, 2, 3 sampai 7 ya. Tapi biasanya kalau mahasiswa baru nggak ada yang sampai level 7. Nah, hasil placement test ini kami gunakan untuk kegiatan yang disebut sebagai ESC, English Speaking Community. Jadi di jurusan ada kelompok belajar atau conversation club begitu kalau boleh dikatakan. Conversation club di mana mahasiswa belajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan teman-temannya, dan ada satu leader. Leadernya itu bisa saja teman mereka sendiri, kadang-kadang juga bisa kakak kelasnya begitu. Nah, kemudian di akhir semester anak-anak ini akan kami uji. Jadi kami melaksanakan ujian ujian speakingnya ini, ujian ESC setiap semester untuk kami bisa menempatkan mereka ke level berikutnya. Jadi kalau bagus, mereka masuk ke level berikutnya, dan ini salah satu syarat kelulusan. Untuk lulus dari prodi sastra Inggris, mahasiswa harus sudah mencapai level paling tidak level 7. Dan itu kan harus dimulai sejak awal. Gitu. Ya. Nah, dari mahasiswanya sendiri tuh Bu, setelah mengikuti ESC ya, itu perkembangannya mereka itu adakah yang merasa bahwa dirinya ada di masih aja di level 1, kemudian susah untuk naiknya gitu? Cara sastra Inggris untuk mengcovernya itu seperti apa ya? Jadi ESC sendiri ini kan kegiatan non akademik ya. Kami di jurusan ya, di 2 prodi ini aturannya adalah semua perkuliahan itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi mulai semester 1
Bahkan sejak hari pertama mereka ketemu dengan kami harus berbahasa pada Inggris. saat orientasi Ya. PKKMB itu, Ya. ketika ada sesi untuk jurusan, kami sudah ngeber kegiatannya, greetingnya sudah pakai bahasa Inggris, penyampaiannya sudah pakai bahasa Inggris. Tapi bukan PKKMB yang menakutkan begitu ya, justru ini adalah salah satu cara kami untuk membangun chemistry dengan mahasiswa. Gitu. Jadi ya itu salah satu cara untuk memberikan pajanan ya, bahasa Indonesianya exposure itu pajanan. Pajanan terhadap bahasa Inggris, dosennya harus menggunakan bahasa Inggris setiap hari gitu. Oke, baik Ibu. Nah, rekan UNESA, pembahasan yang akan selanjutnya ini di segmen selanjutnya pasti akan jauh lebih menarik dengan mengupas tuntas bagaimana sastra Inggris yang ada di UNESA. Jadi jangan kemana-mana, masih di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama dengan saya Yuris dan narasumber yang sangat luar biasa pastinya ya. Ada Bu Tiwi. Nah, oke Bu Tiwi, kita kembali lagi berbincang-bincang ya, mengulas tentang sastra Inggris yang ada di UNESA. Bu Tiwi tadi sudah menjelaskan bahwa ada program, ada visi dan misi dari sastra Inggris ini yang berbasis literasi. Nah, itu untuk mewujudkannya itu seperti apa? Oke, iya tadi saya sebutkan ya bahwa memang visi misi kami ini menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis literasi. Nah, di mana munculnya pada dasarnya prodi yang berbasis bahasa itu kan literasinya harus kuat ya, tidak hanya tentang meningkatkan minat baca yang jelas, namun juga bagaimana bisa menghasilkan karya-karya kreatif. Tapi kunci untuk suka baca itu tidak boleh lepas ya. Itulah sebabnya kami di jurusan ya, ini program yang dilaksanakan di 2 prodi. Kami memiliki program yang namanya extensive reading atau membaca ekstensif, yang prinsipnya adalah bagaimana agar mahasiswa baru, ya, karena memang ini diwajibkan untuk mahasiswa baru, mereka membaca secara rutin dan memiliki target. Ya, nah salah satu kendala sebenarnya adalah mendapatkan buku bacaan dalam bahasa Inggris. Itu kan tidak cukup mudah ya, apalagi kalaupun dapat ya lumayan mahal ya. Itulah sebabnya sejak tahun yang lalu kami memiliki program extensive reading ini yang bersifat digital. Jadi mahasiswa langganan, kami menggunakan sebuah platform X Reading. Setiap mahasiswa itu memiliki akun di sana,
Kemudian di X Reading itu ada lebih dari 1.000 buku ya, 1.000 buku bacaan yang berjenjang ya. Berjenjang ini berarti tingkat kesulitannya itu sudah diatur ya, mulai level 1 sampai level 15. Kemudian mahasiswa bisa membaca sesuai keinginannya ya. Boleh milih level yang tinggi atau yang rendah, genre-nya fiksi atau non fiksi, mau autobiografi atau pokoknya terserah ya. Kuncinya hanya satu, baca setiap hari. Kemudian kami menempatkan ada target ya. Jadi di semester pertama targetnya adalah 60.000 kata ya, bukan jumlah buku ya, 60.000 kata dalam satu semester. Kemudian di semester berikutnya karena program berjalan 1 tahun, tambahan 80.000 kata, berarti total kan 140.000 kata. Nah, kami tim extensive reading ini juga bisa memantau progres tiap mahasiswa, sehingga kita tahu siapa yang membaca banyak hari ini, membaca buku apa saja, apakah membacanya kecepatan atau tidak, karena kalau kecepatan nggak tercatat dan sebagainya, itu sudah ada di learning management system. Program ini yang secara digital itu sudah kami laksanakan sejak tahun lalu, tapi program extensive reading ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 ya. Kami sudah laksanakan itu. Saya ingat betul ketika saya jadi dosen PNS ya, pertama kali di UNESA itu sudah ikut menjalankan program ini. Tapi waktu itu bukunya ya masih buku begini. Jadi ini program yang bukan program yang baru sih untuk kami. Jadi itu salah satu cara untuk mengawal literasinya. Namun di luar program extensive reading ini, tentunya mata kuliah yang ada itu harus kuat literasinya. Karena literasi kan bukan hanya sekedar baca dan tulis ya. Bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan, mengolah, mengevaluasi, mengkritisi sampai menghasilkan informasi. Itu kami kawal di mata kuliah keterampilan bahasa. Seperti kalau saya ambil mata kuliah reading ya, mata kuliah membaca, itu ada mulai intensive reading di semester 1, kemudian semester 2 itu ada active reading di mana mereka diminta memberikan respons terhadap bacaan yang dibaca. Kemudian ada critical reading, bagaimana mereka bisa menggunakan nalar berpikir kritis, sampai kemudian nantinya mereka bisa menulis skripsi dalam bahasa Inggris, begitu. Ya. Nah dari program-program yang sudah Ibu sebutkan tersebut ya, berarti ada kaitannya juga dengan Merdeka Belajar yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah gitu? Saya kira erat sekali ya, karena tadi saya mungkin cerita cukup panjang tentang mata kuliah keterampilan bahasa, tapi sebenarnya nama prodi ini sendiri ya, sastra Inggris, itu tidak bisa lepas dari keilmuan bahasa dan sastra Inggris ya, sehingga mahasiswa perlu memiliki kompetensi tentang ilmu-ilmu kebahasaan atau ilmu-ilmu linguistik, linguistik dalam bahasa Inggris, dan juga ilmu-ilmu sastra. Mereka harus sudah membaca banyak novel, drama, puisi, cerpen, begitu, harus paham bagaimana mengapresiasi, mengkritisi karya sastra. Sampai kemudian ada mata kuliah creative writing ya, di mana mereka juga menulis kreatif, baik dalam bentuk karya sastra maupun mungkin travel writing atau mungkin travel blogging, seperti itu. Bahkan kami juga punya mata kuliah yang bersifat jurnalistik. Ada English for Media Industry, ada mata kuliah penerjemahan, mata kuliah untuk interpreting ya, bagaimana menjadi interpreter dalam sebuah kegiatan. Mata kuliah apa lagi ya, untuk yang speaking itu ada public speaking, English for debate. Jadi prinsipnya ini tidak hanya keilmuan linguistik atau sastra saja, tapi bagaimana mahasiswa bisa menggunakan dua keilmuan ini untuk menjadi bekal di karir mereka ya. Dan rata-rata lulusan kami ini berkarir di bidang-bidang media, bidang business communication, seperti itu. Jadi mata kuliahnya itu juga membahas mengenai pengetahuan umum juga ya Bu ya? Pengetahuan umum dalam arti
begini, kalau pengetahuan umum itu kami gunakan sebagai konten. Misalnya saja apa ini? Oh ya, saya kebetulan semester ini kan mengajar mata kuliah Western Society and Culture ya. Mata kuliah tentang masyarakat dan budaya Barat. Nah, mata kuliah ini tidak berupaya untuk menjadikan anak-anak atau mahasiswa itu ke barat-baratan ya, tapi justru agar mereka bisa melakukan semacam perbandingan. Oh, kalau barat seperti ini, kalau kita dari orang timur seperti ini, apa sih kesamaan kita? Apa sih perbedaan kita? Kalau ada perbedaan, bagaimana ini menjembatani perbedaan-perbedaan. Kita juga bicara sedikit tentang sejarah Inggris, sejarah Amerika. Nah, yang minggu ini kebetulan saya bahas itu adalah bagaimana pandemi yang saat ini kita alami ya, COVID-19 itu ternyata sejarah di abad 14 dulu di Inggris itu ada yang namanya the Black Death ya, di mana banyak sekali orang Inggris yang meninggal karena wabah seperti ini. Nah, itu salah satu cara yang kami lakukan. Saya yakin bukan hanya saya yang melakukan hal-hal seperti ini ya, mengaitkan antara masa lalu dengan masa sekarang. Itu bagaimana belajar dari sejarah untuk memahami apa yang saat ini terjadi pada kita, supaya tidak kaget COVID-19 harus physical distancing loh. Abad 14 dulu itu masyarakat Inggris sudah diminta untuk melakukan physical distancing, terus lockdown juga, sama sebenarnya. Jadi kalau masih banyak orang yang mokong yang tidak mau physical distancing ya loh, ini sejarah harusnya betul. Kita melihat harus kembali tentang betul, sejarah, harus belajar dari sejarah. Gitu. Nah, dari segi akreditasi sendiri Bu, untuk S1 Sastra Inggris itu sudah sampai akreditasi apa gitu? Terima kasih. Alhamdulillah Prodi Sastra Inggris ketika akreditasi tahun 2017 lalu kami mendapatkan predikat A ya. Alhamdulillah ini memberikan kepercayaan lebih tinggi pada kami agar bisa memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Jadi tadi sempat tanya tentang Merdeka Belajar ya, belum sempat saya jawab malahan. Jadi saat ini kami juga menyiapkan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Prinsipnya di mana nanti di semester 5 atau 6 begitu mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar prodi atau di luar kampus, kemudian magang. Tapi sebenarnya Mbak Yuris, tanpa MBKM pun kami sebenarnya sudah punya ini bibit-bibit seperti itu. Saya cerita sedikit ya. Boleh, silakan Bu. Misalnya kami punya mata kuliah PKL apprenticeship itu sudah ada beberapa mahasiswa yang magangnya itu keren ya. Jadi saya ingat betul ada mahasiswa yang ber-PKL di KJRI Laos ya. Kemudian ada dari angkatan 2014 kalau tidak salah, sekelompok mahasiswa 5 orang kalau tidak salah, PKL di KJRI di Perth di Australia. Ada juga yang rutin itu mahasiswa PKL di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Kemudian media-media besar di Surabaya itu sudah jadi langganan ya. Saya tidak boleh sebut merek ya, tapi media-media besar di Surabaya itu sudah jadi jujukan. Kemudian beberapa kantor Balai Bahasa, kantor Dinas Pariwisata tidak hanya di Jawa namun juga di Bali itu juga sudah menjadi jujukan. Dan yang saat ini sedang berjalan itu ada beberapa mahasiswa yang lolos menjadi volunteer untuk Ubud Readers and Writers Festival ya. Kalau Mbak Yuris pernah mendengar, ini festival penulis dan pembaca yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini ada 2 mahasiswa yang lolos sebagai volunteer dan ini kami akui sebagai PKL. Nah, kerangka MBKM kan seperti itu. Mahasiswa melakukan sesuatu di lapangan, kita akui. Itu MBKM. Ada tahun lalu mahasiswa lolos cukup banyak, lolos menjadi volunteer di Asian Games ya. Kan tahun lalu ada Asian Games ya.
Nah, beberapa mahasiswa apply, lolos sebagai volunteer. Nah, ini tidak kami katakan ya wis iku karepmu dhewe. Enggak, itu kami akui sebagai PKL. Jadi kan mereka senang Ya, dapat HR dari panitia Asian Games, diakui SKS-nya. Itu yang kami lakukan. Nah, oke, baik Bu. Dari proses untuk mencapai hal tersebut nih ya, dari respon dari Ibu sendiri ketika melihat mahasiswanya sangat-sangat berprestasi sekali, itu pasti ada rasa yang sangat bangga sekali ya, dan ingin meningkatkan kembali ya Bu untuk prestasi-prestasi selanjutnya. Itu bagaimana Ibu responnya? Saya kira saya mewakili teman-teman di Prodi Sastra Inggris ya. Kami ada sebenarnya tim kami tidak terlalu banyak, ada 13 dosen di Prodi Sastra Inggris. Tapi kami solid dan boleh dikata kami ini sangat mendorong mahasiswa untuk bisa berkiprah di luar. Jadi jangan hanya puas ya belajar di prodi, di kelasnya sendiri. Itulah sebabnya kami tidak hanya berpuas diri dengan prestasi yang sekarang ini, harus terus maju. Salah satunya adalah ada program yang namanya NUPACE. NUPACE saya lupa singkatannya, tapi NUPACE itu adalah program beasiswa di mana mahasiswa bisa belajar selama 1 tahun di Nagoya University, ya, dan kuliahnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya amati dari catatan kami sejak tahun berapa ya, pertama kali mahasiswa kami yang lolos itu mungkin sekitar tahun 2003 atau 2004. 2003 itu sudah ada mahasiswa yang lolos, dan sampai sekarang alhamdulillah praktis ndak let ya. Tiap tahun selalu saja ada mahasiswa prodi sastra dan juga prodi pendidikan yang lolos beasiswa tersebut. Betul. Jadi tahun kemarin ada yoga dari angkatan 2015. Tahun sebelumnya itu ada Christine dari pendidikan. Sebelumnya lagi itu ada, lupa. Pokoknya tiap tahun ada. Yang sekarang ini ada angkatan 2016 yang sebenarnya sudah lolos tapi belum bisa berangkat ya karena pandemi ya. Betul. Jadi ini kami selalu mendorong mahasiswa. Begitu pengumuman seleksi muncul, langsung kami share. Ayo apply, meskipun jatahnya cuma 1 ya, tapi banyak yang apply. Itu salah satu cara agar kami juga bisa menunjukkan ke publik, mahasiswa kami ini ya dapat pengakuan loh dari lembaga di luar ya. Nyatanya mereka bisa lolos kuliah dalam bahasa Inggris selama 1 tahun. Nah, untuk MBKM nanti mahasiswa yang akan berangkat akan kami akui SKS-nya. Kalau kemarin-kemarin kan belum ya, karena belum ada wadahnya. Tapi nanti siapapun yang lolos akan bisa diakui SKS-nya untuk menjadi bagian dari MBKM mereka belajar gitu. Sebentar lagi kita akan lanjut di segmen selanjutnya ya Bu. Untuk para rekan UNESA, jangan lupa untuk selalu melihat tayangan ini di Radio UNESA YouTube-nya. Kemudian para rekan UNESA yang masih kepo ataupun masih penasaran nih dengan sastra Inggris yang ada di UNESA, jangan kemana-mana, masih di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja
saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama dengan narasumber kita kali ini, ada Bu Pratiwi ya. Oke Bu, melanjutkan lagi ya Bu untuk perbincangan kita kali ini. Nah, di program studi S1 Sastra Inggris Unesa itu pasti ada mata kuliah keunggulan lah dibandingkan dengan program studi lainnya. Itu apa saja sih Bu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir juga ditunggu oleh para rekan Unesa juga ya. Jadi mata kuliah apa yang menjadi unggulan kami yang bisa membekali mahasiswa untuk karir mereka ke depan. Jadi prinsipnya tidak cukup membekali mereka dengan ilmu bahasa dan sastra ya. Tapi bagaimana ilmu-ilmu tersebut bisa bermanfaat dalam situasi atau tantangan abad 21. Dengan demikian media itu jelas sangat kuat kan. Ya, pasti. Itulah kami punya mata kuliah unggulan seperti English for Media Industry, di mana mahasiswa belajar tentang pertelevisian, perfilman, walaupun mungkin tidak seintensif teman-teman di Ikom ya, tapi dasar-dasarnya ada di situ. Kemudian juga ada mata kuliah yang sifatnya penerjemahan tadi itu, ada translation, kemudian yang kelompoknya translation itu interpretasi mungkin dalam sebuah forum harus langsung diterjemahkan. Ada juga subtitling ya, di mana misalnya film Upin Ipin yang bahasa Inggris, kemudian bagaimana terjemahnya, itu ada kami mata kuliah subtitling seperti ini. Ada juga mata kuliah creative writing yang juga salah satu favorit mahasiswa. Apa saja. Nah, mata kuliah yang berbau atau berbasis bisnis ya. Ada English for Business Communication, ada English Correspondence, apalagi ada kewirausahaan yang jelas ya. Kewirausahaan ini sebenarnya tidak hanya sekedar misalnya jualan pisang goreng gitu. Walaupun itu penting, tapi kewirausahaan di tempat kami ini lebih ditekankan pada bagaimana packagingnya, bagaimana selling pointnya. Nah, selling pointnya dengan menggunakan bahasa tadi, atau juga mungkin komunikasi visualnya itu. Lalu mata kuliah yang sifatnya teori-teori kritis ya, seperti Language and Society, bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan di masyarakat itu sebenarnya menunjukkan kelas sosial, menunjukkan perbedaan gender. Itu dipelajari. Mata kuliah komunikasi antar budaya ya, intercultural communication, itu juga sangat penting karena yang butuh mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan baik dan appropriate, tepat dapat terima. Itu tidak hanya anak bahasa, anak-anak bisnis itu juga perlu tahu bagaimana kalau misalnya mereka akan mengadakan deal dengan klien dari luar negeri, mereka harus tahu bagaimana berkomunikasi. Kami malah menduga mata kuliah intercultural communication ini akan menjadi daya tarik di MPKM nanti. Itulah sebabnya kalau mau dikaitkan dengan MPKM, mata kuliah intercultural communication ini kami tawarkan. Karena yaitu tadi mahasiswa prodi lain akan butuh public speaking, juga akan butuh hal seperti ini. Mata kuliah yang salah satu yang disukai mahasiswa juga film appreciation ya, bagaimana bedah film. Apalagi mata kuliah pop culture ya, pop culture studies itu bagaimana membedah sinetron, membedah iklan,
dilihat tanda-tanda sains begitu, itu mahasiswa suka. Karena mereka bisa bercerita tentang diri sendiri. Misalnya nih, kalau saya mau ambil buku ini, kenapa buku ini warnanya pink, merah ya, atau pink? Merah atau pink ya. Sementara yang di sini warna kuning. Adakah makna dari yang tersembunyi? Nah, ini kita pelajari di mata kuliah mata kuliah ini apa ya? Approach to literature ya. Jadi pendekatan sastra, semiotik ya. Jadi membaca tanda. Warna itu pasti punya makna ya. di balik itu ya, Bu. Oleh mahasiswa. Oke. Nah, dari mata kuliah tersebut mulai dari bisnis, komunikasi, kemudian sosial dan budaya juga dibahas juga kan di sastra Inggris. Nah, bagaimana sih untuk prodi tersendiri untuk menunjang segala macam mata kuliah yang ada di prodi itu sendiri? Dari segi fasilitasnya kah atau seperti apa? Betul. Jadi kami punya lab bahasa Inggris yang sudah computerized ya, sudah berbasis komputer, sehingga lab ini sebenarnya tidak hanya kami gunakan untuk mata kuliah listening, namun juga bisa kita gunakan untuk mata kuliah menulis ya, writing begitu. Saya biasanya pakai juga ketika mahasiswa saya minta untuk berlatih menulis secara langsung, ya udah bawa ke lab, bisa langsung, dan tiap komputer juga terkoneksi dengan internet. Kami sekarang di masa pandemi kan otomatis tidak bisa ya ke kampus. Kami berupaya untuk banyak menggunakan teknologi. Jadi misalnya nih, salah satu tantangan yang saya dapat cerita nih dari teman-teman yang mengajar mata kuliah speaking ya. Bagaimana caranya? Nggak bisa pakai lab, nggak bisa rekaman begitu. Ternyata di aplikasi Flipgrid itu kan bisa mahasiswa bisa merekam suara dan videonya sendiri selama 2 menit, dimasukkan di dalam platform itu, dosennya bisa melihat, temannya bisa memberikan komentar, mereka malah senang gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya berpikir ini pendapat personal ya. Kadang-kadang mungkin di masa sekarang ini lab sepertinya menjadi tidak dibutuhkan lagi atau justru harus di-upgrade. Ya salah satu yang kami ingin lakukan, mengembangkan lab kami menjadi studio podcast kayak gini. Itu penting ya, karena kami punya mata kuliah tadi kayak public speaking, mata kuliah debate, ada kami mata kuliah English for Tourism. Ini kan mahasiswa perlu latihan untuk public speaking supaya bisa keren seperti Mbak Yuris itu. Ya benar Bu, memang di masa pandemi sekarang ini kan kita harus beradaptasi ya Bu. Tentunya dari program studi pun harus mengadaptasikan diri ya mengenai dari tadi labnya yang diperbarui kembali seperti podcast atau lain sebagainya. Pokoknya bagaimana agar tidak ketinggalan zaman. Nah, betul sekali. Nah, dari kontribusi alumni ya Bu ya, yang dari Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya itu secara nyatanya bagaimana yang selama ini Bu ketahui? Terima kasih. Jadi ini juga sebuah kesempatan yang terbuka, namun juga tantangan bagi kami agar mahasiswa tidak hanya puas dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, ya, agar mahasiswa tidak berpikir setelah lulus dari bahasa Inggris saya bagus, tapi ketika masuk ke dunia kerja, yang dibutuhkan tidak hanya itu saja ternyata. Itulah sebabnya kami bekali kompetensi-kompetensi yang lain di dalam profil kami. Profil lulusan itu ada sebagai misalnya kritik atau analis bahasa gitu ya, analis bahasa, kritik sastra yang bisa bekerja di lembaga-lembaga yang berbasis kebahasaan. Kami punya beberapa mahasiswa yang sekarang bekerja di LIPI ya, sebagai mungkin tidak hanya di humasnya, namun juga sebagai peneliti di sana. Kami juga punya cukup banyak mahasiswa yang bekerja di bidang bisnis itu tadi ya. Saya pikir memang tetap harus dilakukan research tadi, seberapa besar sih kontribusi mata kuliah kami untuk support karir mereka. Namun dari
dari cerita-cerita mereka. Ini saya punya satu cerita Mbak Yuris yang menarik. Oke, apa itu Ibu? Kami punya 2 alumni, Oke. alumni sastra Inggris yang sekarang ini menjadi petani urban. Ya, petani urban nggak ada hubungannya ya. Oke. Sastra Inggris tapi menjadi Larinya ke petani, petani, petani organik ya. Tapi ternyata ketika kami ketemu dengan mereka, kami undang juga ke kampus untuk sharing dengan adik-adiknya. Mereka bilang begini, yang kami dapatkan dari Prodi Sastra Inggris itu bukan hanya kemampuan bahasa, namun keterampilan untuk berpikir kritis dan kreatif itu menempa kami. Bagaimana misalnya menganalisis karya sastra itu alurnya seperti ini, itu ternyata bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi 2 alumni ini yang menjadi petani itu tidak hanya sekedar mengembangkan lahan kosong untuk organik ya, tapi mereka memberikan pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar, memberikan edukasi, sehingga bahkan dua-duanya ini terpilih menjadi young leaders ya. Ada salah satunya Maya Stolastika itu terpilih menjadi salah satu young leaders di Indonesia. Lupa tahun berapa itu. Jadi ya, she was one of the young leaders karena urban farmingnya ini gitu, dan mereka bangga mengatakan saya lulusan dari sastra Inggris UNESA itu. Oke, jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa dipelajari, tidak hanya dari kebahasaan saja, tapi ilmu-ilmu lainnya pun juga dipelajari dan juga benar-benar bisa melekat di mahasiswa di sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya. Prinsipnya lebih ke kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menghasilkan karya produktif itu. Oke, menarik sekali Bu. Andai saja kalau misalnya saya masuk di sastra Inggris, kayaknya saya juga semester berapa sekarang? Saya semester 5 sekarang. Oke, boleh itu nanti kalau MBKM MBKM ngambil di semester 7. Saya ulang lagi semester 1 gitu ya. Tidak usah ngulang, ambil MBKM di sastra Inggris ya. Mungkin ada satu paket yang bisa diambil itu nanti. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Oke, para rekan UNESA, perbincangan kita kali ini sangatlah menarik sekali ya, dengan berbagai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelum menutup perbincangan kali ini, bisa nih Bu Pratiwi memberikan closing statementnya kepada para rekan UNESA ataupun para mahasiswa baru yang sekarang sudah berada di sastra Inggris ataupun yang ingin bergabung di sastra Inggris itu, ayo nih gabung di sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya saja. Silakan. Nah, untuk adik-adik yang saat ini di jenjang SMA ya atau SMK yang tertarik sekali untuk bergabung di Prodi S1 Sastra Inggris, jangan lupa di Prodi S1 Sastra Inggris ini yang dipelajari bukan hanya bahasa Inggris, tapi banyak sekali kompetensi-kompetensi yang adik-adik nanti bisa kuasai ya, bagaimana berkomunikasi secara aktif dan kreatif dengan masyarakat, bagaimana menghasilkan karya tulis yang kreatif dan juga akademik. Ini merupakan beberapa contoh keterampilan di abad 21. Jadi bila belum menetapkan pilihan, tetapkan pilihan di Prodi S1 Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya. Oke, baiklah, langsung saja ya rekan UNESA. Terima kasih para rekan UNESA sudah bergabung pada perbincangan kali ini, tentunya bersama dengan narasumber Ibu Pratiwi selaku Ketua Program Studi S1 Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya. Kalian para rekan UNESA untuk mengikuti sosial media kami ada di YouTube Radio UNESA, Instagram di Radio UNESA, dan juga di Facebook ada di Radio UNESA. Terima kasih para rekan UNESA, saya Yuris Frasica, pamit undur diri dan sampai jumpa. Radio UNESA.